Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'ati wal iktabi a'malis sa'adati wa ashhadu an la ilaha illallah al-mustafa bi jami'il kamali wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dalam kesempatan ini bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awana ini dalam kajian ilmu pengetahuan serta meningkatkan tentang kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kelak di yaumil qiyamah kita berada dalam barisan di bawah bendera naungan beliau sehingga kita digolongkan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tentang kajian bagaimana keimanan atau tingkatan-tingkatan daripada iman tersebut. Karena di dalam hal ini bahwasanya muratabatul iman khamsatun, bahwa tingkat derajat keimanan seseorang itu digolongkan menjadi lima daripada tingkatan. Setelah nanti akan saya sampaikan, lalu akan bertanya kita masing-masing, di golongan manakah keimanan kita ya? Walaupun pada awalnya saya sudah sampaikan bahwa golongan iman manusia secara umum adalah al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Di dalam kajian ulama bahwa muratabatul iman khamsatun, tingkat daripada derajat iman itu sendiri ada 5 tingkatan. Awaluha imanut taklid, dan imam taklid itu sendiri bagaimana? Wahwa jazmu yaqulul ghairu min ghairi ay ya'rifa dalilan wa huwa yasihu imanuhu ma'a isyani bitarkin nadri ay istidlali in kana qadinya. Iman yang dikatakan iman taklid yaitu yang memastikan, artinya percaya dan yakin atas bagaimana ucapan seseorang dari seseorang,
bahwa ia yakin tentang daripada dalil, bahwa apa yang diketahui oleh orang tersebut, ia yakini bahwa seseorang itu mengetahui tentang dalil-dalilnya, dan dia tidak mempelajari, hanya menanamkan keyakinan apa yang diucapkan oleh orang tersebut, atau dengan kata lain apa yang diucapkan oleh gurunya. Itulah yang disebut iman secara taklid, mengikuti bagaimana apa yang disampaikan oleh orang lain. Wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyan, dan iman seperti itu dikatakan sah tentang keimanannya, tetapi ma'a isyani, orang itu masih dikatakan berdosa bitarkihin nadri, karena meninggalkan daripada seseorang tersebut dari mencari atau mengkaji secara dalil, yang padahal in kana qadiran ala dalil, ia mampu untuk bagaimana ia belajar mencari daripada orang lain atau mencari guru untuk memperdalam daripada keimanannya secara dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Nah, inilah yang pertama, tingkatan iman seseorang itu adalah secara daripada iman taklid. Nah, ini yang dikatakan di masyarakat kita itu adalah iman secara umum. Artinya secara kebanyakan, secara awam, memang kebanyakan iman di masyarakat kita imam secara taklid. Artinya mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, atau kata lain tadi seperti apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu seperti tadi saya sampaikan, keimanannya tetap dikatakan sah, tetapi ia berdosa karena tidak memperdalami daripada dalil-dalil secara perinci tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai ditanya orang tersebut, yakinkah kau ada Allah? Pasti dia akan mengatakan yakin. Apa dalil adanya Allah? Dan apa yang membuat kalian yakin adanya Allah? Pasti ia akan menjawab, karena saya yakin apa yang dikatakan oleh guru saya, dan dia tidak mengetahui dalilnya. Dan itulah yang dikatakan iman secara taklid. Lalu yang kedua, wasaniha imanun ilmun wa huwa ma'rifatul aqaidi bidalalatiha, wa hada man alimal yakin wa kulla kismaini sahibuha mahjubun an dzatillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah iman itu adalah ilmun, artinya wa huwa ma'rifatul aqaidi bi dalilatiha, dia mengetahui tentang dalil-dalil keberadaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bagaimana ia ditanya, apakah dalilnya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala? Sifat apakah juga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun juga yang mustahil? Lalu ia bisa menjawab secara perinci, dari mulai dalil wujud, dia bisa menerangkan secara perinci baik dalil nakli maupun dalil akli. Nah, inilah yang dikatakan imannya itu namanya, yaitu adalah iman ilmul yakin, mengetahui tentang dalil-dalil dari apa yang ia ketahui secara kajian, baik dalam Al-Quran maupun secara akal. Dia menjelaskan bagaimana adanya Allah adalah karena adanya langit daripada langit dan bumi ini. Itulah bukti adanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud Allah sendiri, dia ketika menjelaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu
yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ia bisa jelaskan bagaimana kalau di dalam ajaran kita yang menganut sifat 20 dari sifat pertama sampai ke 20, dia bisa jelaskan dengan dalil-dalilnya. Itulah yang dikatakan bahwa imannya dia dikatakan ilmu yakin, keimanan dengan keilmuan. Dan orang yang seperti ini, iman yang tingkat kedua ini, ia sudah pondasinya sudah kuat. Sulit bagaimana ia akan tergeser keimanannya. Dengan kata lain, ketika bagaimana orang yang mau membayar, menukar imannya dengan kesenangan duniawi ini, dia pondasinya sudah kuat. Karena berdasarkan daripada keilmuannya, mengetahui dalil-dalil daripada sifat 20 tersebut. Sekalipun sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala, sekalipun baik yang memiliki tingkat iman taklid maupun ilmu yakin masih terhalang an dzatillah, dari zat Allah Subhanahu wa taala, merasakan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tetapi setidaknya di tingkat yang kedua ini adalah orang mempunyai pondasi yang sangat kuat. Ketika di akhir zaman, bagaimana godaan iman itu sangat berat. Kadang-kadang faktor ekonomi, kesulitan dalam kehidupannya, tidak jarang yang pada akhirnya orang bisa menukar imannya dengan harta benda, dengan kehidupan dunia ini. Tetapi orang yang kedua ini, dia sangat kuat untuk membentengi dirinya. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga tingkat iman itu adalah imanul ainun, wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, fala yagibu rabbuhu an khatirihi turfatal ain, bal haibatuhu daimatun fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabati wa yusamma ainul yakin. Tingkat yang ketiga adalah ketika disebut iman itu adalah ainul yakin. Kalau yang kedua tadi ilmul yakin. Nah, ainul yakin adalah ia sudah ma'rifatullah. Dia sudah mengenal Allah bimuraqabatil qalbi. Dia sudah meletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Sehingga fala yagibu rabbuhu an khatirihi turfatal ain, sehingga tidak pernah hilang di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala sekalipun sekejap mata. Nah, inilah yang dikatakan kalau di bab puasa itu yang namanya puasa hawasul hawas. Jadi kalau ia sekejap saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya sehingga menghilangkan ingatannya kepada Allah, itu sudah dikatakan puasanya batal dan ia merasa sudah berbuat maksiat. Karena bal haibatuhu daimatan fi qalbihi, dia terus-menerus merasakan di dalam hatinya kehebatan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekejap saja hilang atau dia lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan ia sudah berbuat maksiat. Beda dengan secara umum. Kalau secara umum, jangankan kita di luar ibadah, sedangkan dalam ibadah saja kita seringkali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh dari iman tingkat yang ketiga ini. Walaupun ia dikatakan ilmu yakin, dengan pengetahuannya, dengan kajiannya bagaimana dalam Al-Quran dan hadis, dan secara akal. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan di dalam
Al-Quran terhadap kekuasaannya, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa di dalam diri kita sendiri, dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak bisa melihatnya? Nah, sehingga orang-orang yang tingkat keimanannya sudah ilmu yakin, dia terus menerus ka'annahu yarahu, sehingga ia seolah-olah melihat Allah lewat mata batinnya atau mata hatinya. Wa huwa maqamul muraqabah, dan orang tersebut disebut derajatnya adalah menempati wa yusama ainul yakin, yang dikatakan iman ainul yakin, karena mata hatinya ia sudah bisa mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya sendiri. Nah, ini mudah-mudahan kita nanti akan bisa merasakan seperti tadi, bahwa sekejap saja melupakan Allah Subhanahu wa taala kita sudah merasa berdosa. Karena selama ini walaupun secara teori mungkin kita bisa, tetapi untuk merasakan, salah satu bukti saja ketika kita sholat, seringkali kita lupa rakaat, seringkali bagaimana kita lupa bacaan. Kadang ada orang yang konyol, kenapa kamu lupa? Saking khusyuk, bukan khusyuk kalau dia lupa, menandakan bagaimana kelalaiannya dia, lalainya dalam melaksanakan ibadah, padahal orang tersebut sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia bisa lupa. Jadi bukan khusyuk kalau yang dikatakan lupa itu, tetapi itulah bukti bahwa al-insanu nisyan, bahwa kita itu manusia biasa, tidak luput dari yang namanya lupa. Dan ini menggambarkan kita harus semakin belajar untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan iman yang ketiga, yaitu disebut ainul yakin, orang-orang yang bisa melihat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Lalu tingkat yang keempat, warabi'uha imanul haqqul yakin, wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, wa huwa makna qaluhum arifu yara rabbahu fi kulli syai'in, wa huwa maqam musyahadah wa yusamma haqqul yakin, wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Jadi tingkat iman yang keempat adalah iman yang dikatakan hakul yakin. Nah, bagaimana orang yang hakul yakin? Ru'yatullah biqalbihi. Nah, mirip penjelasannya seperti yang kedua, ma'rifatul qalbi, mengetahui daripada di dalam hatinya tentang mendudukkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hatinya tidak ada selain daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang hakul yakin, yang betul-betul dia ru'yatullah taala biqalbihi, hatinya yang bagaimana bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga fi kulli syai', dia seperti perkataan orang yang arifu billah, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yara rabbahu fi kulli syai', ia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun. Jadi sekalipun dia mendapatkan musibah, dia tetap tidak ada sesuatu yang lain, tidak musibah itu membuat susah, dan tidak kesenangan itu membuat dirinya bahagia. Itulah yang namanya hakul yakin. Atau istilah yang lain, dalam kata lain, dia sudah tidak bisa membedakan lagi. Artinya dia akan merasakan sama, walaupun diberikan musibah, walaupun diberikan kenikmatan, karena yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi, bukan pemberiannya. Berbeda dengan tingkat iman yang ke-1 dan ke-2, yang membuat kita itu adalah selalu pemberian, yang membuat perubahan di dalam hati kita ini.
Ketika diberikan musibah, kita berkeluh kesah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita berbunga-bunga berbahagia. Tetapi orang yang hakul yakin, karena pada hakikatnya yang memberikan musibah, yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terpengaruh di dalam hatinya. Kenapa? Wa sahibu mahjubun anil hawadis. Karena orang yang mempunyai iman hakul yakin bahwa ia tertutup dari hawadis. Artinya hawadis itu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kullu muhaddis, bahwa segala yang baru adalah hadis. Artinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baru. Sehingga segala bentuk apapun tidak mempengaruhi dalam dirinya. Bahkan satu ulama lagi menggambarkan orang-orang yang mempunyai iman hakul yakin, dia merasakan ketika memakan daging walaupun dengan ikan asin, dia akan merasakan sama. Tidak merasakan ikan asin itu pahit, rendang daging itu enak, tidak. Tidak seperti lidah kita yang masih bagaimana tingkat derajat keimanan kita adalah ilmu yakin atau bahkan iman taklid. Ketika memakan ikan asin terasa pahit, terasa asin. Dan ketika kita memakan rendang daging merasa enak. Jadi hawadislah yang kita rasakan. Bukan bagaimana adalah qadim Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai iman hakul yakin tidak terpengaruh. Sekali lagi, tidak merasa senang dengan kenikmatan, tidak merasa susah dengan musibah, tidak merasakan pahit asinnya ikan asin, dan tidak merasakan nikmatnya rendang daging. Itulah orang-orang yang bagaimana memiliki iman hakul yakin, karena dia mahjubun anil hawadis. Orang yang memiliki tingkat iman yang keempat ini, dia sudah terhalang dari segala sesuatu apa yang baru selain Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya adalah yang bagaimana ia tidak pernah di dalam kondisi apapun, ia bagaimana tidak merasakan perubahan di dalam jiwanya. Beda dengan yang ketiga, walaupun dia memang ketika lupa akan Allah Subhanahu wa taala sekejap mata ia merasakan maksiat, tetapi ketika diberikan musibah dia pandai bersabar. Ketika ia juga diberikan nikmat dia pandai bersyukur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tingkat iman yang keempat lebih tinggi lagi, bahwa itu tidak mempengaruhi baik musibah maupun juga bagaimana nikmat yang ada dalam dirinya, jiwanya, bagaimana tentang ia selalu berada seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkat yang terakhir, yang kelima, wa khamisuha imanul haqiqah. Nah, inilah yang dikatakan iman hakikat. Iman hakikat adalah yang kata lain juga disebut iman ma'rifat. Ya, ma'rifat hakikatullah wa huwal fana'u billah wa syakru bi hubbihi fala yashhadu illa iyyahu kaman gharaka fil bahri walam yara lahu sahilan. Nah, orang yang mempunyai iman yang kelima ini adalah imam secara hakikat, imam ma'rifatullah, yaitu adalah dia fana. Artinya semua selain Allah Ta'ala tidak ada, yang ada hanya Allah. Dia mabuk dengan kesenangannya, dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang bagaimana yang ada dalam dirinya tidak terlihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ketika manusia sudah tinggi tentang kedekatannya dengan Allah, dia menyatu. Pantaslah dulu ada tokoh yang menjadi kontroversi bagaimana Syekh Siti Jenar yang mengajarkan Nahdlatul Wujud, artinya manunggali Gusti. Artinya
ketika seseorang itu betul-betul sudah menyatu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena sulit dibedakan bagaimana orang-orang yang hakul yakin itu adalah persisnya antara perasaan apa yang dia ucapkan dengan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya. Ilustrasi yang sangat sederhana yaitu seperti bagaimana kopi dengan air. Nah, ketika kopi itu sudah dicampur, diaduk dalam gelas berwarna hitam dengan air, maka kita sudah tidak bisa membedakan manakah yang dikatakan kopi, manakah yang dikatakan air. Apakah yang warna hitam itu yang warna kopi, tetapi itu juga air. Apakah air atau sebaliknya, apakah kopi yang berwarna hitam itu juga air, atau sebaliknya, apakah air yang berwarna hitam itu juga kopi. Nah, itulah yang dikatakan imannya sudah tingkat hakul yakin, hakikat. Artinya imam yang sudah tingkat sangat tinggi sekali, sehingga manusia sangat terbatas bahasa untuk bagaimana menyampaikan tingkat ilmu makrifat, hakikatul yakin, ma'rifatu billah, karena keterbatasan bahasa-bahasa manusia untuk bagaimana menyampaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, wal wajibu ala syakhsin ahadul qismainil awalain wa amma salasatul ukhra fa ma'lumun rabbaniyah yakhussu biha man yasha' min ibadihi. Oleh karena itu, yang wajib terhadap seseorang bagaimana mempelajari daripada iman itu adalah iman yang pertama dan kedua, yaitu iman taklid. Kita berguru sekalipun kita mungkin tidak bisa mempericikan secara dalil-dalil nakli maupun akli, tetapi kita mempunyai satu guru yang kita yakini kebenarannya, atau kita lebih dalam lagi dengan bagaimana mengetahui dalil-dalil tentang keimanan kita kepada Allah, baik dalam Quran dan hadis dan juga dalil secara akli. Tetapi adapun tingkat derajat iman yang ketiga, keempat dan kelima, kata Ki Musannif di dalam kitab ini yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Kasyifatus Sajah, bahwa tingkat derajat iman yang ketiga itu adalah Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Artinya jangan sampai kita terlalu dalam bagaimana mempelajari tingkat makrifat itu sendiri, lalu kita nanti akan terjerumus karena keterbatasan bagaimana seseorang guru akan bagaimana menyampaikan tentang seperti tadi. Ketika manusia sudah melebur bagaimana mempunyai iman yang makrifat, hakikat, ma'rifatu billah, jangan sampai kita akan seperti tokoh yang sering disebut kontroversi, yaitu adalah Syekh Siti Jenar, yang salah bisa jadi membahasakannya, walaupun mungkin saja ia tidak salah secara keyakinan, tetapi membahasakannya sangat sekali terbatas. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan petikan yang terakhir dalam kajian tentang tingkatan iman makrifat itu adalah man taraka arba kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang bisa meninggalkan 4 kalimat ini, maka sempurnalah imannya seseorang. Mana 4 kalimat itu? Pertama adalah kalimat aina. Nah, artinya aina Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai terlintas bahwa kita akan bertanya aina Allah, di manalah Allah, karena fayajubu laisa fi makanin wala yamuru ilaihi zamanun. Karena jawaban bagi kita ketika ada orang yang menanyakan di mana Allah, bahwasanya Allah tidak ada berada dalam satu tempat, dan Allah tidak bagaimana lewat dalam satu masa seperti perjalanan manusia ini sendiri. Ada masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Allah tidak berada dalam ruang dan waktu. Beda dengan kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ruang dan waktu. Sekarang kita berada di dalam alam dunia ini, di dalam ruang dunia ini, dan kita juga akan melanjutkan perjalanan di dalam masa yang akan datang, yaitu adalah masa kehidupan akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa taala laisa fil makan
wa laysa yamurru alaihi zaman. Dan yang kedua, kalimat yang jangan sampai timbul di dalam hati kita adalah kaifa, yaitu kaifa Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menolak jawaban itu adalah faqul laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai atau tidak ada sesuatu yang akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terdiri dari susunan-susunan jasmin atau susunan-susunan bentuk, sehingga dalam hal ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat yang ketiga adalah mata. Mata artinya ketika seseorang timbul pertanyaan, mata Allah, kapan adanya Allah? Jawaban, kalau timbul perasaan itu, faqul lahu awalan bila ibtida wa akhirun bila nihaya. Artinya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Beda dengan kehidupan makhluk, bahwa ada akhir karena ada awal, dan karena ada awal pasti juga ada akhir. Lalu kalimat yang keempat yang tidak boleh sekali timbul juga pertanyaan adalah kam. Kam artinya kamullah, berapakah Allah? Maka ketika ada timbul pertanyaan seperti itu, maka katakanlah lahu wahidun la min qillati kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah tunggal, satu, esa, dan tidak ada yang mengikuti daripada kekuasaan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat tadi, yaitu aina, kaifa, dan mata, dan kam, maka orang tersebut akan dikatakan orang yang sempurna imannya oleh Kimusaleh. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kajian kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, keterbatasan penyampaian bahasa kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.